Halo semuanya, kembali lagi di Florida Hanif dan kali ini kita lagi ada di Geek Compact 2020. Jadi di sini ada banyak banget truk dan bus dan menurut gua ada dua yang menarik ya yang buat dibahas. Yang pertama itu truk e-Canter dari Fuso, tapi kita ada bikin videonya waktu itu di kantornya Mitsubishi, bisa lihat di link di bawah. Nah, ini ada bus yang bentuknya lucu dan namanya pun juga clickbait. Bagus buat wah review bus Tayo gitu ya. Dikiranya pasti kan bus hey Tayo gitu kan. Nah, ternyata bus ini adalah singkatan dari Trans Tangerang Ayo. Disingkat jadi namanya Tayo. Dan nggak cuma namanya yang lucu, bentuknya pun juga lucu. Nah, ini sisi sampingnya, ini ada stiker yang benernya, ada stiker Kemenhub sama Kota Tangerang. Terus di sini ada spesifikasi lengkap soal busnya. Nah, ini gue bilang, bus FB130. Aslinya waktu dikirim ke karoseri itu bentuknya kayak gini. Bukan langsung jadi bus seperti ini. Habis itu dari karoseri baru dibangun seperti ini. Keunggulan dari sasis ini, dia punya jarak sumbu roda yang besar gitu ya. Jadi yang belakangnya itu 1620 mm, yang depannya 1655 mm. Makanya pas kita lihat, biasanya bus-bus mini gitu ya, itu kan bannya agak masuk ke dalam. Nah, dia tuh nggak terlalu ke dalam, masih cukup keluar seperti ini. Mesinnya dia pakai W04D, tenaganya 130 PS dan torsinya 38 kgm. Transmisinya M550, 5 speed dan modelnya kayak dogleg gitu. Terus suspensinya juga dibikin khusus ya katanya ya, biar ngasih kenyamanan lebih. Oke, daripada lama-lama mending kita masuk aja ke dalam. Tapi sebelum masuk ke dalam, kita mau bahas depannya sedikit nih ya. Sekarang kan B20 ya, nanti berubah jadi B30, dia mesinnya masih bagus-bagus aja. Terus ini lampunya dibikin klasik ya, bulat. Ini kotaknya juga yang keluar gitu ya. Dan kalau kalian udah pernah lihat video tentang perakitan bus gitu ya. Jadi waktu itu gue main ke karoseri Laksana. Nah, memang depannya bus ini dibikin dari fiberglass. Ini juga sama ya. Dan ini desainnya lucu banget ya, kayak bus zaman dulu gitu. Padahal ini bus zaman sekarang. Sama kacanya itu besar sekali. Wipernya begini. Oke, kita masuk ke dalam yuk sekarang. Nah, ini karena dia bermesin depan bukan belakang, maka di depan ini dia ada sedikit gundukan. Habis itu dia di sini turun lagi. Nah, kita mau lihat dari depannya dulu ya, dari instrumen klasternya dulu. Oke. Jadi bus ini dia punya pintu di sebelah kanan, nggak cuma di sebelah kiri aja. Dan ini ada layar besar, di mana layar ini berfungsi sebagai kamera mundur. Jadi kalau kita masuk gigi mundurnya ke depan ya, dia tuh transmisinya dogleg kayak mobil sport zaman dulu. Ini akan muncul di sini nanti kamera mundurnya. Sama audio, dia juga ada. Di sini ada audio, ada USB-nya, tapi nggak ada Bluetooth. Ini pakai Pioneer Mix Track dan itu juga ada speaker-speakernya tuh sampai ke belakang. Jadi mungkin kalau abangnya bosen gitu ya, mau denger lagu, dia bisa denger lagu di sini. Terus ini pedal gasnya model organ ya, jadi dia bisa diinjak rata lantai. Terus buat wipernya itu ada di sini nih, buatnya wipernya lucu ya. Jadi ada tuas di sini, itu nggak dibikin langsung aja buat ada wipernya. AC tuasnya ada di sini, dia pakai AC dari Denso. Sama ini ada buat ngebuka pintu depan sama pintu belakang. Tapi ini lagi nggak nyala karena harus di starter sama ininya nih. Jadi dia harus dipencet dulu, kompresornya hidup, baru dia bisa ngebuka pintu secara otomatis. Terus ini instrumen klasternya sederhana, cuma ada kecepatan, RPM, bensin sama temperatur. Nah, di sini ada hazard, ada buat nyalain running text, ada MDVR. MDVR ini buat ini ya, buat CCTV di atas ini. Sama buat nyalain radio CD, di sini ada tombolnya. Ada lampu roof juga di sini. Oke. Oh, atas, di luar. Jadi di luar ada lampunya di atasnya. Extra fan, lampu ruangan, lampu tangga. Oh, oke. Tapi kok logonya Hazard ya? Jadi ini Hazard
Apa inverter? Gue pikir hazardnya 2 gitu ya. Enggak, ternyata. Sama ada USB charger buat nyalainnya di sini. Lampu bumper juga ada. Terus di sini ada USB. Ada 1, ada 2. Jadi ada total ada 4 USB di bagian depan. Wih, cakep juga. Di sini ada apar ya. Sama di sini ada sebuah TV. Mungkin ukurannya sekitar 32 inci. Terus ada tulisan 3,5 meter. Jadi buat ngingetin, buat drivernya kalau misalkan ada palang, ada tulisan berapa meter, ini 3,5 meter baru bisa masuk. Kalau di bawah itu dia nggak bisa masuk. Masuk ke dalam, busnya ini konfigurasinya ini kursinya hadap-hadapan, sama kurang lebih kayak Transjakarta atau busway, dan pegangannya pun juga mirip-mirip. Kalau sekarang ini tulisannya masih Tayo, tapi nanti kalau udah ada iklannya gitu ya, pasti nanti diganti sama iklan atau segala macam ya. Terus ini kursinya masih diplastikin sebenarnya, meskipun sandaran cukup tegak, tapi menurut gua oke lah. Tinggi saya 170 cm dan ini headroomnya luas sekali, legroom juga sangat luas, dan ketika kalian berdiri pun ini pun juga masih enak gitu. Dan buat teman-teman yang suka naik transportasi umum tapi agak concern masalah safety-nya, ini harusnya lebih aman dibandingkan dengan transportasi umum biasa. Bahkan buat belakangnya pun juga ada CCTV. Kenapa nggak pakai dashcam ya? Pakainya CCTV seperti ini, gede banget. Sampai ke depannya pun juga ada CCTV. Terus juga bus ini tuh lucu. Dia punya USB charger buat kita mau ngecas HP atau gadget kalian. Misalnya lagi duduk mau ngecas, nyoloknya kemana? Nyoloknya di atas sini. Nah, jadi di sini ada 2 buah USB. Jadi kalau dicolokin itu bisa dipakai buat ngecas. Sama di sini kalau kita mau berhenti, itu kita nggak usah ngetok-ngetok gini ya. Bang, berhenti bang, gitu. Nggak, di sini ada pencetannya, tombol berhenti, ada bel. Nah, nanti bunyi seperti itu. Nggak cuma di sini doang, tapi di setiap pilar itu ada di sini, di situ, di sana, sampai ke bagian belakang sini. Jadi kalau penumpang belakang gitu mau keluar, itu bisa langsung pencet di bagian sini. Nah, jadi nggak perlu ngetok-ngetok pakai koin ya, tek gitu. Sama di sini juga ada beberapa peraturan yang kalian harus patuhi ya. Jadi pertama, dilarang berjualan di dalam bus ini, dilarang duduk di lantai atau menggunakan kursi lipat. Jadi kalau nggak dapat tempat duduk, berdiri saja lebih baik, atau kita berikan kursi kita ke orang yang lebih membutuhkan. Nggak boleh buang sampah sembarangan, nggak boleh membawa makanan berbau menyengat seperti duren, nggak boleh bawa senjata api tajam tanpa izin, dilarang ngamen, dilarang makan minum, dan dilarang merokok. Karena bus ini sudah pakai AC. Nah, AC-nya tuh ventilasi banyak banget ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini pasti dingin banget AC-nya. Dan di dalam keadaan darurat, tidak lupa juga, dia tuh ada ginian nih. Ada palu buat memecahkan kaca. Hanya dalam keadaan darurat. Sama ada tempat sampah di sini. Nah, jadi lengkap lah ya. Nggak ada alasan buat kalian nyampah di bus karena tempat sampah ada. Dan ingat, ini transportasi umum ini kita pakai sama-sama. Jadi jangan dirusak. Yuk kita turun sekarang. Nah, ini bagian belakangnya. Di sini ada kamera mundurnya. Terus ada sensor parkirnya di bagian sini. Sama ini kamera, bukan kamera, lampu mundurnya di sini. Ini lampu remnya ada di sini, sama ada lampu sennya, dan ini bener-bener dibikin bulet-bulet, bener-bener dibikin retro kayak bus-bus zaman dulu. Nah, bus ini total yang udah di-delivery ke Pemkot Tangerang itu ada sekitar 10 unit. Mungkin nantinya akan bertambah, dan kabar baiknya adalah desain bus ini itu terbuka. Jadi kalau kalian kontak ke para mitra, itu bisa langsung kalian pesan dengan spesifikasi dan bentuk yang mirip persis kayak gini. Misalnya dari Pemkot kota mana gitu mau bikin juga, itu bisa. Paling nanti stikernya aja yang dibikin beda. Ini di sini ada foto pejabatnya, Bapak Wali Kotanya. Dan ini tulisannya, ayo naik bis biar nggak macet. Dan buat teman-teman yang biasa naik transportasi pribadi, nggak ada salahnya dicoba naik transportasi umum. Karena gue pun juga sekarang sering banget pakai transportasi umum. Biar nggak bikin macet dan juga bikin lebih ramah lingkungan. Oke, itu aja vlog kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Kalau kalian sudah pernah naik
bus ini, bisa langsung komen di bawah gimana rasanya. Saya Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Bye!